Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tugas yang diberikan oleh Pak Ismail. Semoga kami dapat memberikan sesuai dengan apa yang ditugaskan. Sebelumnya, kami dari kelompok terakhir dari kelas 4C, ada saya Andreas Mustafa, kemudian ada Muhammad Fika Taufan, ada Rian Fahrul Dayat, dan ada Ahmad Sirot Asidiki, juga Oktavian Wahyu Suharto, Pak. Kemudian di sini kami mengangkat sebuah aplikasi yang berjudul aplikasi sisi online di SMP Negeri. Ini aplikasi yang kita buat adalah aplikasi Android. Ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Nah, kemudian submateri yang kita bahas di presentasi kali ini adalah yang pertama dengan latar belakang dan tujuan. Yang kedua, kita juga akan menjelaskan terkait model proses. Yang ketiga, terkait alur proses aplikasi. Yang keempat, yaitu terkait dengan metode pengembangan dan rincian kegiatan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Oktavian Wahyu Suharto. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Andrea. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Latar belakang dan tujuan. Presensi adalah sistem pengambilan data untuk mengetahui jumlah kehadiran suatu kegiatan. Kegunaan presensi salah satunya bagi pihak pengada yaitu untuk melakukan evaluasi pada kepuasan pengajaran bagi pihak pelajar terhadap suatu mata pelajaran. Sedangkan bagi pelajar berguna untuk mengetahui perhitungan kemungkinan pelajar khususnya pelajar SMP negeri dapat mengikuti ujian. Tujuan utama dalam pembuatan aplikasi presensi ini adalah untuk memperoleh hasil rekapitulasi dan hasil analisa dari aplikasi yang dibuat agar lebih efektif dan efisien dalam mengetahui kehadiran siswa. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model prosesnya. Untuk aplikasi ini kami menggunakan model proses atau Rapid Application Development yang menekankan pada siklus pengembangan yang pendek dan singkat. Model ini mengawinkan model waterfall dan model component based construction. Alasan kami menggunakan model ini adalah karena tahap-tahap RAD membuatnya mampu untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object. Karena setiap komponen software dikerjakan secara terpisah dengan tim-tim tersendiri, sehingga dapat digunakan juga untuk aplikasi lain yang pada akhirnya akan menghemat waktu. Selanjutnya silahkan Rian Fahrul. Selanjutnya yaitu DAD, yaitu diagram alir data. Yang pertama yaitu ada 3, diagram konteks, diagram nol, dan diagram detail. Yang pertama yaitu diagram konteks. Di sini siswa dan staf sekolah akan masuk ke sistem presensi online, kemudian diteruskan ke server atau tata usaha. Kemudian server atau tata usaha mengembalikan lagi, memberikan feedback ke sistem presensi online, dan sistem akan memberikan feedback ke siswa dan staf sekolahan. Untuk diagram nolnya yaitu siswa memasukkan nama atau NIS, kemudian diteruskan ke presensi hampir sama seperti diagram konteks tadi, kemudian server tata usaha memberikan data siswa dan staf, kemudian sistem mengembalikannya ke siswa dan staf dengan keterangan masuk atau tidak masuk. Untuk diagram nolnya, yaitu siswa masukkan nama, NIS atau NIP, kemudian check-in, habis itu diteruskan presensi check-in ke server tata usaha, dan server tata usaha akan memberikan feedback
informasi berhasil ke program check-in yang pertama. Kemudian akan dari server tata usaha dilanjutkan cek presensi. Sebelum itu akan ada informasi berhasil presensi di menu check-out juga. Setelah itu juga info check-out dan check-in dan check-out waktu dan tanggal dikirim ke siswa lagi. Dan di siswa akan ada keterangan NIS, NIP, check-out, keterangan berhasil. Ya, bisa dipahami sendiri seperti yang ada di slide. Oke. Kemudian yang selanjutnya metode pengembangan. Metode pengembangan yang kami pakai adalah sama dengan metode proses, yakni RAD, merupakan dari development. Metode ini juga menggunakan pendekatan interaktif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam proses hingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Kemudian, rincian kegiatan. Yang pertama, yakni prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan yang pada proses presensi yang ada di SMP negeri kebanyakan masih menggunakan presensi secara manual, yaitu dengan memanggil satu persatu siswa pada lembar presensi yang disediakan sesuai dengan nama masing-masing siswa. Setelah lembar presensi terkumpul, guru PB akan merekap data kehadiran di buku rekapitulasi data presensi. Yang kedua, perencanaan. Melihat sistem yang berjalan saat ini, kami akan mencoba membuat inovasi baru, yaitu dengan sebuah aplikasi yang digunakan sebagai presensi online, sehingga akan tercipta sebuah sistem baru yang lebih efisiensi untuk digunakan di sekolah menengah pertama. Yang ketiga, yakni implementasi. Dengan gagasan ini, kami akan mengimplementasikan dengan melakukan riset lebih mendalam terhadap salah satu SMP dan mulai untuk membangun aplikasi atas dasar kerjasama antara kami, pengembang, dan pihak sekolah yang membutuhkan. Ya, itu tadi pemaparan dari teman-teman saya. Mungkin itu saja Pak presentasi dari kami hari ini untuk ujian tengah semester kami. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.